Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat hiper, dimanapun Anda berada. Pada bagian kelima tutorial terkait pemanfaatan WordPress untuk membuat atau membangun sebuah website, baik itu pribadi atau lembaga. Bahkan nanti di tutorial selanjutnya atau terakhir dari 6 tutorial yang ada, kita akan memanfaatkan WordPress untuk bahan ajar interaktif. Nah, pada tutorial kali ini kita akan memperdalam terkait post, komen, kemudian pengaturan lanjutan terkait tema. Kalau Anda lihat tampilan saat ini, seperti yang ada di tutorial keempat, ini ada dua buah postingan, ya, post. Kemudian dua post ini ada ketambahan post lainnya yang kita impor dari Blogspot, ya. Nah, tidak tampil semua, tapi kalau Anda ingin melihat tampilan dari arsip ini kelihatan, misalnya September 2017. Kita buka September 2017, maka akan ditampilkan arsip yang kita impor dari Blogspot di tahun di bulan September 2017. Kita balik lagi. Akibat melakukan import dan modifikasi terhadap tema, maka biasanya hasil impor itu tidak langsung match, tidak akan langsung tertata rapi, maka harus kita lakukan pengaturan ulang. Seperti halnya ini ada double arsip ini, ya. Nah, salah satu arsip akan kita hapus supaya lebih tertata. Misalnya kita masuk ke pengaturan tampilan di menu appearance, kemudian di sini ada customize untuk customize tema. Saya klik customize. Nah, di customize ini nanti akan tampak terlihat bagian tampilan arsip di paling bawah, di footernya. Nah, salah satunya nih kita coba klik editnya. Nah, ini kita coba klik editnya. Kemudian saya akan remove, ya. Kita akan remove. Nah, ini udah hilang, tinggal 3. Jadi ada arsip, kemudian ini kategori berita, ya. Nah, ini ada mencari berita nanti di kategori ini, atau di kategori kegiatan, atau di kategori news sticker. Jadi kalau saya klik, itu nanti bisa dilakukan editing, ya, terhadap kategori itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya, ini nanti terkait kategori dan arsip ini, kita akan coba ubah sedikit temanya, kita sesuaikan lagi. Nah, ini sudah terhapus satu arsip tadi, saya klik publish, ya. Saya klik publish supaya perubahan itu tersimpan. Kemudian saya back lagi. Kita masuk ke setting sedikit, ini terkait dengan post, ya. Di setting, saya klik menu setting. Di bagian setting ini ada pengaturan site link, bahasa daripada panelnya. Ini berbahasa Inggris. Kalau Anda agak kesulitan dalam bahasa Inggris mengenali menu-menu, ini bisa Anda ubah, ya. Anda ubah ke bahasa Indonesia.
Kemudian time zone-nya disesuaikan supaya nanti postingan Anda itu akan menyesuaikan dengan tanggal dan waktu Indonesia saat ini, lokasi setempat. Nah, ini standarnya dia UTC plus 0 ya. Sementara Indonesia dalam hal ini waktu Indonesia tengah ya di saya itu berarti plus 8 ya. Jadi saya cari yang plus 8. Australia, Asia. Nah, ini kita sama dengan Manila, ini ada Makassar. Itu sesuaikan dulu supaya nanti postingan itu tanggal dan waktunya akan menyesuaikan dengan waktu lokal kita. Ya, jadi tetap tidak aneh nanti kalau tidak Anda rubah, maka ketika saya memposting sekarang itu berarti masih misalnya hari ini tanggal 5, berarti itu sebenarnya masih tanggal 4 ya. Tanggal 4 di GMT UTC plus 0 gitu ya. Ini saya simpan perubahannya. Ini penting untuk dilakukan pengaturan ini. Ya. Sudah tersimpan. Selanjutnya kita akan pengaturan komentar. Ya, pengaturan komentar. Ini ada menu komentar. Nah, sekarang menunya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Tadi tampilan ini kan appearance, customize itu jadi sesuaikan. Nah, ini terserah Anda nanti mudahnya yang mana. Kalau memang lebih nyaman berbahasa Inggris, kembalikan saja di sini tadi bahasa situs ya, kembalikan ke Inggris. Kemudian saya masuk ke komentar atau komen. Nah, komentar ini untuk moderasi ya terhadap komentar-komentar yang masuk. Dan Anda juga dapat melakukan menghapus komentar. Nah, ini komentar yang ada ini hasil dari impor, karena kita mengimpor menggunakan Blogspot, maka yang diimpor tidak hanya konten berita, tetapi termasuk komentar yang ada pada berita-berita itu akan ikut terimpor. Nah, ini bisa saya checklist semacam ini, tindakan manualnya apa, pindahkan ke tempat sampah. Ya. Terapkan. Nah, ini sudah hilang, dia udah masuk di tempat sampah. Nanti di tempat sampahnya ini dibuang. Ini ada tadi seperti itu. Nah, tinggal nanti tindakan masalahnya apa? Kosongkan tong sampah. Hapus secara permanen. 1. Kalau banyak, kosongkan tong sampah. Tapi kalau beberapa di checklist atau satu persatu di checklist untuk terapkan. Nanti dia akan dihapus secara permanen. Oke, nah selanjutnya saya ingin karena karakteristik daripada postingan saya, karakteristik dari web ini tadi, kalau Anda lihat, ya kalau Anda lihat, ini lebih dominan berita sebenarnya, yang statiknya sedikit, ya yang statiknya sedikit, lebih dominan berita. Nah, ini bisa Anda sesuaikan lagi di tema, ya, bisa Anda sesuaikan lagi di tema. Caranya sama seperti di tutorial keempat, kita masuk di tampilan, kemudian pilih tema, kemudian ya kita pilih tema. Nah, kemudian ini yang aktif sekarang news media, namanya news media template-nya, ya temanya. Saya akan cari, saya tambah baru atau add new, tambah baru, kemudian mencari tema, saya ketikkan newspaper. Nah, ini sudah ada newspaper. Nah, kita cari tema yang sesuai dengan keinginan kita, karakteristik website yang ingin kita buat. Ya. Nah, karena saya ingin membuat sebuah website yang
benar-benar seperti surat kabar atau majalah gitu ya, maka kita coba cari newspaper ya, newspaper yang dimana ada berita mungkin terbagi beberapa sisi gitu ya. Nah, mungkin kita bisa coba yang ini nih ya, affiliate newspaperly. Jadi di sisi kanan nanti tampil berita, agak berbeda dengan yang tadi. Kalau ini kan arsipnya nggak akan kelihatan ya, arsipnya ada di bagian bawah. Nah, seperti ini. Ini yang ingin kita coba ubah modifikasi. Nah, kita akan install affiliate newspaperly. Atau kalau Anda masih ragu mau menginstal yang mana, ini ada pilihan pratinjaunya ya. Jadi klik pratinjau misalnya. Nah, nanti hasilnya lebih kurang semacam ini ya. Jadi menunya ada di sini. Di sini ada beberapa gambar seperti yang sebelumnya bisa Anda masukkan. Nah, recent post ada di sisi kanan. Berita-berita terkini, di sisi kirinya nanti berita. Nah, kalau memang seperti ini oke, tinggal di install ya. Misalnya saya lakukan install. Kalau sudah diinstal, tinggal diklik aktifkan ya, tinggal klik diaktifkan. Sudah ada, oke. Jadi sudah terinstall. Nah, ini tinggal kita aktifkan. Kita klik aktifkan. Nanti kalau kita merasa tidak nyaman dengan yang ini, kita bisa kembali ke template sebelumnya ya. Nah, ini customnya ada. Kita akan lihat ini sudah aktif. Jadi ini kalau saya refresh, saya lakukan refresh, ini akan berbeda lagi nanti tampilannya. Nah, macam ini jadinya. Arsip, kategori, sisi kanan, ini menunya. Daulat belajar untuk kebutuhan khusus, home, ini menunya. Di sini postingannya. Nah, ini harus diatur ulang ya, harus dilakukan pengaturan ulang. Misal karena dia tidak tampil ya, mestinya dia tampil di sini, maka di tema itu bisa diatur atau kita coba post baru ya untuk melihat perbedaannya dulu, terlebih dahulu. Saya akan coba posting baru satu berita misalnya, ini adalah berita. Kemudian di sini isi daripada beritanya. Jadi seperti itu. Kemudian kita terbitkan ya, kita terbitkan. Kalau Anda ingin atur tata letak, penebalan, kemudian tautan, kemudian ini ada menyisipkan gambar sejajar untuk pilihannya, itu bisa ya. Kita terbitkan sekarang. Nah, di sini ada pengaturan terbitan publik, private, terlindungi, sandi. Jadi berita yang kalian kita posting itu sifatnya bisa publik, private, atau terlindungi. Kemudian terbit secepatnya, saran, tambahan tagnya. Nah, di sini misalnya kita ini untuk memudahkan dalam pencarian. Jadi berita ini misalnya terkait tentang kurikulum. Nah, kita tambahkan semacam itu. Artinya isi dari berita ini terkait dengan kurikulum. Kemudian selain kurikulum mungkin ini terkait dengan pendidikan. Ada kayak gitu ya. Baru koma. Nah, kemudian kategori. Nah, tadi kita udah punya berita, kegiatan, tikar, dan kategori. Saya ingin ini adalah berita. Nah, kita masukkan checklist berita. Saya ingin ini masuk sebagai kegiatan, masukkan kegiatan. Saya ingin ini masuk dalam kategori tip and trick. Nah, ini belum ada, boleh ditambahkan nih, tambah kategori baru. Nanti muncul ya, dia akan masuk di dalam kategori tersebut. Nah, jika sudah, ini tinggal saya terbitkan. Nah,
Ketika post diterbitkan, kita akan lihat tampilan postnya. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi kalau saya klik home, sekarang kita berada di home. Ini yang berita terakhir, ini adalah berita. Ini adalah berita. Nah, masalah pewarnaan segala macam berarti bisa Anda atur nanti di lamannya. Bisa Anda atur di temanya, ya, di tema. Kita akan masuk temanya. Nah, di sini. Ini ada customize the design. Nah, ini juga sama ya. Ini tidak gratis 100% template ini. Ada fitur-fitur lebih itu berbayar ya. Berbayar. Nah, misalnya ini pengaturan warna. Saya ingin agak cerah gitu ya untuk judul-judulnya. Nah, seperti itu. Terbitkan jika memang perubahannya sudah dibuat ya. Oke, saya balik lagi. Kemudian identitas, status, sama seperti sebelumnya, sidebar-nya itu bisa diatur pewarnaannya ya. Kemudian gambar latar belakang, sisi menu, contoh menu. Nah, ini menu-menu yang ada di sebelumnya ada di sini, bisa dilakukan pengaturan ulang terkait dengan menu ya. Bisa dilakukan pengaturan ulang. Ini pengaturan berandanya. Untuk beranda kita bisa tampilkan beranda ini kan sebuah laman statis home ya. Laman post-postnya misalnya apa yang mau ditampilkan tuh bisa di bagian awal. Nah, saya ingin ini tampilannya adalah post-post terbaru saja ya, bukan laman statik home atau bukan laman statik kontak ya, tetapi ke post ya. Nah, ini saya pilih post. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini. Jadi saya terbitkan dulu supaya kelihatan perbedaannya. Nah, jadi bukan, nah hasilnya itu lebih kurang semacam ini ya. Jadi yang ditampilkan ini adalah berita-beritanya. Nah, urutan beritanya semacam ini. Berita ke-1 kalau masih banyak gitu ya beritanya, nanti di kedua gitu ya. Nah, ini lebih nyaman kalau memang tipikal dari website yang kita buat ini adalah berita. Ini lebih cocok yang model semacam ini ya. Nah, sehingga meskipun orang mengakses ini adalah berita lama, tetapi postingan-postingan terbaru akan tampak terlihat di sini. Berbeda dengan yang template di sebelumnya tadi, itu agak bagus dari sisi tampilan, tetapi untuk terkait dengan postingan itu berada di bawah ya. Walaupun bisa digeser ke atas, tetapi masih agak sulit karena dia tidak menggunakan kolom. Kalau ini dia menggunakan 2 kolom ya. Kolom kiri untuk ringkasan berita, kolom kanan untuk tampilan lainnya. Nah, di kolom kanan ini juga bisa kita tambahkan nanti terkait dengan blok-blok kolom-kolom baru mungkin terkait dengan media sosial kita yang terhubung ya. Nah, itu pengaturannya ada di
di sini ya. Ini widgetnya. Di mana nanti mau ditempatkan. Ini ada header, sidebar. Nah, seperti ini sidebar, recent post, placeholder. Di sini tambahkan teks, cari, gitu ya. Recent comment itu ada di bagian bawah. Nah ini kalau Anda ingin menambahkan, misalnya apa yang ingin Anda tambah blok di situ. Nah itu bisa. Mau menampilkan sebuah gambar di sisi kanan, menampilkan sebuah video gitu ya, itu bisa. Atau mau menampilkan media sosial, itu juga bisa ya. Contohnya saya ingin tampilkan ini ada kalender ya. Ada kalender HTML khusus, artikel terkait, cari, daftar halaman, ikon sosial media. Nah ini misal juga bisa. Saya mulai dari kalender misalnya. Kalender ditampilkan. Nah ini kalendernya ada. Sudah di ini. Ini ada tambahan kalender ya. Kemudian saya ingin tambahkan lagi. Di sini adalah media sosial. Sematkan YouTube misalnya. Sematkan YouTube. Nah ini masukkan URL untuk disematkan. Saya coba bukakan YouTube. Kita akan coba sematkan. Oke. Saya akan switch. Nah, misalnya saya akan sematkan ini ya. Tanah airku. Kemudian saya sisipkan Hey, Scott, what's up? We're going ke sini. Nah, ini saya pastekan di sini linknya. Saya sematkan. Nah, dia nanti tampil di sisi kanan. Oke, saya terbitkan. Selanjutnya kita akan tambahkan ikon media sosial ya. Tambah icon sosial media. Nah, kemudian klik plusnya. Kemudian kita cari YouTube. Nah, ini YouTube. Ikonnya sudah nampil. Sekarang linknya. Masukkan alamat YouTube-nya. Oke. Terapkan. Nah, kemudian saya tambah lagi nih. Itu YouTube. Kemudian web. Ya. Website. Atau Twitter. Nah, kemudian Twitternya klik, alamatnya twi t. Underscore Kaltim Twitter. Nah, ini Instagram. Kan Twitter. Instagramnya juga sama, Twitternya juga sama ya. Twitter. Oke.
alamat Twitter. Kita copy, kita sisipkan lagi di sini. Untuk Twitternya udah masuk. Satu lagi Instagram ya. Saya tambah, klik di luar sini, di area kosong ini ya, klik simbol plusnya, baru kalau tidak ada kita tambah Instagram. Maju logonya, klik logonya, nanti tampil masukkan alamat, baru kita tambahkan Instagram. Nah, ini Instagram. Kemudian kita sisipkan di sini. Enter. Nah, ini sudah ada 3 ya. Nah, ini sudah ada 3. Oke, sekarang kita terbitkan. Kita lihat hasilnya di sini. Saya refresh. Nah, hasilnya kalau kita refresh ini ada kalender yang dimasukkan, ada link YouTube, kemudian media sosialnya. Nah, media sosialnya ini ada di bagian bawah. Kalau Anda ingin memasukkan media sosial ini, tinggal diedit ya. Ini tinggal dipilih ini, pindahkan ke atas. Jadi akan naik, pindahkan lagi, naik lagi di atas, naik lagi, paling atas. Nah, di paling atas nanti dia akan tampil. Nah, ini sudah paling atas ya. Spasi, katakan item ke kiri. Kita coba lihat dulu hasilnya. Ini saya kembalikan ke link awal. Oh, belum dipublikasi ya. Kita terbitkan dulu. Nah, terbitkan dulu, baru nanti dia terlihat perubahannya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ini tampilannya memang kurang menarik karena memang belum ada gambar di sini. Kalau postingan yang di bagian bawah tadi atau yang lama-lama itu ada gambarnya. Ya. Contoh ini. Misalnya kita klik, nah ini kan ada gambar. Ya. Jadi kalau saya klik penyesuaian, saya back lagi. Terbitkan, kita balik dulu ke post. Kita buat editing dengan post ya, postnya kita edit dulu. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan gambar supaya lebih menarik ya dari postingan yang sudah pernah ada ya. Ini postingan yang ini ya, ini adalah berita. Kita coba tambah sehingga nanti tampilannya mirip seperti yang postingan-postingan yang kita impor ya. Oke. Kita masuk ke post ini. Ini saya back dulu. Ya. Nah, kita masuk ke post. Ini saya klik post. Tampilan seperti ini adalah berita. Arahkan ke ini adalah berita, langsung sunting. Nah, setelah disunting akan masuk ke editing post ya. Nah, kemudian kita jadikan paragraf dulu. Ya. Artinya postingan harus lebih dari 1 baris. Nah, ini 1 paragraf. Kemudian saya enter, ini paragraf kedua. Saya enter lagi, ini paragraf ketiga. Oke, 3 paragraf. Kemudian saya tambahkan gambar. Arah di paragraf pertama di bagian awal, klik menampilkan menu bloknya.
kemudian pilih gambar sejajar, kemudian kita ambil dari pustaka yang sudah ada. Kalau enggak, bisa diunggah berkas. Ya, unggah berkas di sini, cari. Nah, ini saya ambil yang dari sudah ada ini misalnya, kemudian saya pilih. Nah, tampil, saya perbaharui. Ini sudah tersimpan, kita cek hasilnya. Sudah muncul apa tidak. Nah, ini paragrafnya sudah, tetapi gambarnya belum tampil. Untuk itu, pada postingan ini di bagian pengaturan tingkat lanjut dibuka, ya, pengaturan tingkat lanjut, sorry, di post ya. Ini blog, ini post. Nah, kita ambil yang di post. Nah, ini ada gambar andalan ini, ya, ada gambar andalan. Klik tetapkan gambar unggulannya. Nah, ini gambar unggulannya adalah yang ini tadi. Tetapkan sebagai gambar unggulan. Lalu perbaharui. Nah, ketika diperbaharui, kita cek lagi di sini. Nah, kita refresh. Nah, maka dia sudah ada gambarnya. Jadi berita ini sudah disertai gambar. Nah, dengan cara semacam ini, tampilan dari blog kita itu akan semakin menarik, semakin berwarna, dan sudah seperti layaknya majalah mungkin ya. Nah, ini jauh lebih menarik. Tapi sekali lagi, masalah tema ini bergantung dari selera ya. Sekali lagi, masalah tema ini bergantung dari selera sang desainer. Mau dibawa ke mana warnanya, gambar, dan pengaturan lain. Ini apa sudah jalan? Ini udah jalan. Jadi kalau ini saya klik, maka akan masuk ke channel saya. Ini kalau saya klik, akan masuk ke channel saya. Nah, jadi seperti itu, masuk ke channel YouTube. Baik, sampai di sini mungkin untuk tutorial yang kelima ini. Tentu banyak yang mesti Anda eksplorasi lagi terkait dengan penyesuaian template ini. Untuk itu silahkan berinovasi, silahkan untuk terus mengembangkan kemampuan desainer Anda. Ya. Pilihlah tema-tema yang mungkin lebih menarik. Banyak ya tema yang ada, template yang ada, yang bisa Anda gunakan di di sini ya. Jadi sekali lagi, dan banyak juga yang bisa Anda sesuaikan. Anda juga bisa menambah tampilan, memodifikasi tampilan yang sudah ada ini. Demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.